ilal fitri ala saum. Nah, di sini itu menyebutkan bahwasanya karena berbuka itu baik dan berpuasa itu tidak mendapatkan dosa, maka hal ini itu sebuah isyarat atau isyarat bahwasanya berbuka itu lebih utama daripada berpuasa menurut siapa? Oh belum. Wa hadza qaulu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum wa ilaihi dhahaba Abdul Malik Ibnul Majishun. Dan ini didasarkan dari pendapat Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar dan Abdul Malik bin Al-Majishun. Pendapat ketiga, wakila bal huma sawaun fil fadli. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya bahkan keduanya atau berpuasa ataupun membatalkannya itu sama-sama dapat pahala atau dapat keafdaliyahan. Niqaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu anis siyami fis safari in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jadi hal ini didasarkan dari hadis Rasul yang mengatakan bahwasanya in syi'ta fasum, jikalau kalian menginginkan maka puasalah, wa in syi'ta, jikalau kalian mau atau menginginkan berbukalah. Jadi di sini tahyir, tergantung kaliannya. Maka dari itu di sini disebutkan bahwasanya keduanya sama-sama afdol. Wakila pendapat keempat mengatakan bahwasanya afdoluhuma aisaruhuma. Bahwasanya pendapat keempat mengatakan bahwa yang lebih mudah di antara keduanya itu lebih baik. Yang lebih mudah lebih baik. Wa qaulu Umar bin Abdul Aziz wa Mujahid. Hal itu diungkapkan oleh Imam atau sahabat Umar bin Abdul Aziz dan Imam Mujahid. Wa hadzal ihtilaf indi. Wa hadzal ihtilaf indi ini mengacu pada musannaf, yaitu perbedaan ini menurut saya innama huwa inda man ra'a al-musafir mukhatiban bisaum. Perbedaan ini menurut saya hanya ada di antara mereka yang menganggap bahasanya musafir itu wajib berpuasa. Yang menganggap musafir wajib berpuasa. Wa yalzamu ayyakuna al-maridu mislul musafir. Ya, dan juga mewajibkan orang sakit wajib puasa sebagaimana musafir. Fayahtalifu fi ayyi syai'in afdhala minhu. Dan ia berbeda-beda dalam hal apa yang terbaik baginya. Jawazu qada'i shaum mutatabi'an wa mutafarriqan. Di sini nanti akan membahas kebolehan dalam mengqada puasa secara berurutan atau terpisah-pisah. Jadi lebih baiknya mengqada puasa itu berurutan atau berpisah-pisah atau terpisah-pisah. Wa qauluhu ta'ala min ayyamin ukhar. Dalam firman Allah mengatakan min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Wa yadullu ala jawazil qada mutatabi'an wa mutafarriqan. Hal ini itu menunjukkan bahwasanya kebolehan mengqada puasa imma mutatabi'an, imma berurutan ataupun mutafarriqan, secara terpisah-pisah. Lianna ta'ala dzakara ayyamul munqirah. Fa idza faraqa faqad ada maqtadahul amr. Khilafan liman ra'a wujubal qada'i mutatabi'an. Dan bahwasanya Allah telah menetapkan hari-hari tertentu. Fa idza faraqa faqad ada maqtadahul amr. Maka jika seseorang mengqada puasa secara terpisah, faida faroko, jika seseorang mengqada puasa secara terpisah, faqad ada maqtadahu al-amr, maka ia telah melaksanakan ketentuan yang disyaratkan. Khilafan liman ra'a wujubal qada'i mutatabi'an, berbeda halnya dengan orang yang mewajibkan qada secara berurutan. Wa dzakara dzalika an Malik, wa kadzalika yadullu ala jawazi ta'khir min ghairi ay yatahaddad biwaqtin. Dan menurut Imam Malik mengatakan bahwasanya hal ini itu menunjukkan kebolehan menundanya tanpa menentukan waktu-waktu tertentu. Wa huwa kal amri al mutlaq. Hal ini itu diibaratkan sebagai perintah mutlak. Khilafan li Dawud haitsu yaqul inna qada'a Ramadan yajibu 'alal faur wa innahu idza lam yasum al yaum ats-tsani min Syawal atima wa in mata aso. Bahwasanya jikalau seseorang mengqada puasa Ramadan itu wajib disegerakan, alal faur wajib disegerakan.
Wa innahu idza lam yasum yaum tsani min Syawal atim. Jika seseorang tidak berpuasa di hari kedua pada bulan Syawal, maka ia dianggap telah berdosa. Wa in mata, dan jikalau dia meninggal dunia, maka aso, dia dianggap bermaksiat. Hukmu man akhara qada Ramadan li udrin hatta jaa Ramadan akhar. Nah, di sini akan menjelaskan tentang hukum-hukum orang yang mengakhirkan qada Ramadan sampai ke Ramadan setelahnya atau di Ramadan di tahun selanjutnya. Li udrin, karena adanya uzur. Waktu li fafiman aftara fi Ramadan li udrin falam yaqdihi hatta jaa Ramadan akhar wa huwa sahih. Jadi terdapat perbedaan pendapat mengenai orang yang berbuka di Ramadan karena uzur, falam yaqdihi hatta, nah, belum, dan dia tidak mengodoknya atau belum mengodoknya sampai Ramadan selanjutnya. Fa inda Malik, menurut pendapat pertama, menurut Imam Malik, annahu yasumu al-hadir wa yaqdi al-ghaib wa yut'im. Menurut pendapat Imam Malik mengatakan bahwasanya dia berpuasa di Ramadan itu, terus mengqadha di hari-hari lain, lalu mengqadha di hari-hari lain, wa yut'im, dan memberi makan orang-orang miskin. Jadi ada tiga kewajiban yang dilaksanakan menurut pendapat Imam Malik. Waruya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu annahu yasumu al-hadir wa la yaqdi al-ghaib wa yut'im an kulli yaumin minhu muddan. Dan menurut pendapat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya dia puasa di Ramadan pada saat itu. Dan juga walayak di al-ghaib, dan dia tidak wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan. Terus ada kewajiban lagi, dia harus memberi makan orang-orang miskin, yang mana setiap harinya atau setiap hari yang ditinggalkannya itu berupa 1 mud. Wa hadzal qaulul mukhalifun lil qiyas walidhahiri qaulihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra li'anna lafdha yatanawalul awqat kullaha. Bahwasanya lafaz ini, karena lafaz ini itu mencakup semua waktu, min ayyamin ukhra. Ihtilaful ulama fi tahdidil marad alladhi yubahu li sahibihi al-fitr. Yaitu di sini menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai orang yang sakit yang diizinkan untuk berbuka puasa. Jadi gimana sih kriteria sakit yang diizinkan untuk berbuka puasa? Waqad ihtalafu fil marid alladhi abahallahu ta'ala lahu al-fitru man huwa. Bahwasanya di sini terdapat perbedaan pendapat tentang orang yang sakit yang mana diizinkan oleh Allah atau dibolehkan untuk berbuka. Man huwa, siapa itu? Fakila innal maridha lahu ayyaftira bi kulli halin idza kana maridan bi ayyi maradin kana. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya orang yang sakit yang boleh berbuka pada saat bulan puasa yaitu orang sakit yang yang sakit mutlak, yaitu sakit apapun itu diperbolehkan untuk berbuka di puasa Ramadan. Lidzahiri qaulihi ta'ala faman kana minkum maridun. Nah, di sini itu menunjukkan keumuman ayat maridun. Karena di sini disebutkan faman kana minkum maridun, tidak mentafsirkan ayu maridin. Itu. Waruya an Tarif bin Tamam al-Attaridi annahu dakhala ala Muhammad bin Sirin wa huwa yaqul fi Ramadan falam yas'alhu falamma faragha qala inni waja'atani usbu'i hadhihi. Dan ada hadis yang meriwayatkan dari Tarif bin Tamam al-Attaridi bahwasanya beliau itu menemui Muhammad bin Sirin, dan pada saat itu Muhammad bin Sirin sedang makan pada saat bulan Ramadan dan dia belum menanyainya sampai setelah selesai makan. Lalu beliau mengatakan, atau Imam Ibnu Sirin mengatakan, ini wajatani usbu'i hadhihi, bahwasanya jari saya ini sakit. Jadi di sini mereka itu atau Imam Ibnu Sirin sedang mengalami sakit di jarinya. Wakila la yaftiru bil marad illa man da'adhu daruratal marid nafsahu illa al-fitri. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya la yaftiru bil marad, jangan berbuka puasa karena sakit,
illa man da'athu daruratul marid, kecuali jika penyakit itu yang mengharuskannya untuk berbuka. Jadi dari penyakitnya tersendiri yang untuk atau mengharuskannya untuk berbuka atau membatalkan puasa. Wa mata ihtamala ad-darurat ma'ahu lam yuftir. Dan jika sakitnya masih bisa ditoleransi dalam artian masih bisa diobati, ya maka dia tidak diperkenankan untuk berbuka puasa atau membatalkan puasanya. Wa hadza madhhabu Asy-Syafi'i, dan ini merupakan pendapat kita madhab Asy-Syafi'i. Wakila, pendapat ketiga mengatakan bahwasanya walladzi la yaqdiru 'ala syiyam aw yaqdiru 'ala juhdin wa masyaqqatin wa huwa madhhabu Malik wa ashabihi. Bahwasanya yang pendapat ketiga mengatakan dia yang tidak mampu berpuasa atau mampu atas adanya kesulitan dan kesusahan, dengan adanya kesulitan dan kesusahan atau kesusahan dan kesulitan. Dan hal ini menurut pendapat Imam Malik atau madhab Malikiyah beserta pengikutnya. Wakila in qadara bi ghairi juhdin wala masyaqqatin. Nah, ini pendapat kedua dari yang pertama tadi qadiru ala juhdin wa masyaqqatin. Yang kedua in qadara bi ghairi juhdin wala masyaqqatin. Jikalau orang itu tidak mampu dengan adanya kesusahan dan kesulitan. Walakinnahu yakhafu ay yazidahu asyam fi maradihi fal fitru lahu jaizun. Tetapi ia khawatir puasanya itu akan memperburuk keadaannya. Puasa yang dia lakukan itu akan memperburuk sakitnya. Maka fal fitru lahu jaizun, sehingga berbuka itu diperbolehkan baginya. Wa hadza madhab Abi Hanifah. Dan hal ini itu menurut pandangan atau pendapat Imam Abi Hanifah. Wahya min riwayatin riwayati Asbagh an Ibnul Qasim. Dan ini merupakan riwayat Imam Asbagh dari Ibnul Qasim. Wa yadharu misluha min qauli Malik fil hamil takunu sahihatan illa annaha in shamat takhafu an tatrah wala dahar. Bahasanya pandangan serupa juga muncul dari pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwasanya seorang wanita yang hamil dan sehat itu illa annaha in shamat takhaf in tatrah waladaha. Jikalau orang yang hamil tersebut takut akan keguguran anaknya. Wa angkara ba'dhum hadzal qaul wa qala inna dzalika la yajuz li anna shauma 'alaihi wajibun liqadratihi 'alaihi. Bahwasanya sebagian ulama menolak akan hal itu karena hal itu tidak diperbolehkan. Li anna shauma 'alaihi wajibun liqadratihi 'alaihi, karena puasa itu wajib baginya, liqudratihi 'alaihi, karena kemampuan untuk melakukannya. Wa ma yakhsha min ziyadati maradihi amrun la yatayaqqanahu al-maradu fala yatruk farduhu lisyakin. Bahwasanya kekhawatiran akan memperburuk penyakitnya itu merupakan la tayaqqanal marad, tidak pasti dari penyakit itu sendiri, sehingga ia tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Fala yatruk faradahu lisyakin, sehingga ia tidak boleh meninggalkan kewajibannya lisyakin, karena keraguan. Wa hadzal i'tirad syakitun liman ta'ammuluhu. Maksudnya keberatan ini itu tidak sah bagi siapapun yang mempertimbangkannya dengan seksama. Wa qala Al-Hasan, dan Imam Hasan mengatakan idza lam yuqaddir minal marad ala shalat qa'iman aftara. Dan Imam Hasan mengatakan bahwasanya jikalau seseorang itu tidak dapat sholat dengan berdiri karena sakit, maka ia boleh berbuka. Jadi kriteria sakit menurut Imam Hasan yaitu jikalau seseorang tersebut tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri. Pembahasan selanjutnya as-safaru al-mubahu fihi al-fitru, yaitu perjalanan yang diperbolehkan atau diizinkan untuk berbuka, untuk membatalkan puasa. Wasafar alladzi abahallahu ta'ala fihi al-fitru ittafaqu ala annahu safarut ta'ah.
Nah, di dalam pembahasan safar ini para ulama telah bersepakat atau ittifaq bahwasanya safar yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya atau berbuka yaitu safar to'ah, safar yang dalam ketaatan. Jadi safar sendiri itu ada beberapa macam. Contohnya safar to'ah, safar mubah dan safar muharram. Nah, dari pendapat dari madhab kita sendiri atau madhab Syafi'i, bahwasanya orang yang boleh mengqashar sholatnya yaitu hanya orang-orang yang bepergian dengan safar to'ah. Selain safar to'ah nggak boleh mengqashar sholatnya. Seumpama bepergian mau mencuri atau dan lain-lain, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar atau berbuka puasa. Kal jihadi. Nah, salah satu contoh safar to'ah yaitu jihad, wal haji dan haji. Wa yalhaqu bihadaini safarul silaturahmi wa safarul ma'ash ad-daruri. Dan juga yang masuk di dalam safar to'ah yaitu safar untuk bersilaturahmi dan juga safar untuk mencari nafkah, al-ma'ash ad-daruri. Wa talafu fi safaril mubahat katijarah wal muharramat ala qaulain. Nah, tapi para ulama itu berbeda pendapat di dalam safar-safar atau bepergian yang diperbolehkan atau al-mubah, seperti halnya tijarah, perdagangan, wal muharramat ala qaulaini, dan juga tentang safar-safar yang diharamkan ala qaulaini, ahaduma al-jawaz wal akhar al-mana'. Jadi yang pertama mengatakan bahwasanya safar mubah dan safar haram itu diperbolehkan, pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya itu dilarang untuk membatalkan puasanya. Wal qaul bil jawaz fi safaril mubahat arjah. Dan kaul yang mengatakan bahwasanya dalam safar mubah itu boleh membatalkan puasanya itu kaul yang rajih, arjah, paling rajih. Wal qaul bil man'i fi safaril muharramat arjah. Dan kaul yang mengatakan bahwasanya larangan untuk berbuka pada saat safar muharram atau safar yang bepergian yang diharamkan itu arjah. Wa hujjatul mujizina lil fitri bihadil ayat. Dan argumen mereka yang membolehkan untuk berbuka puasa didasarkan dengan ayat ini. Wa qulu ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safar. Nah, didasarkan pada ayat ini, faman kana minkum maridan aw ala safar, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam bepergian. Fa'ammal asfar, dan ini berlaku untuk semua perjalanan. Wa man lam yajuz al-fitru lam yahmil ayat ala umumiha wa khassasuha bil qiyas. Dan barang siapa yang tidak diperbolehkan untuk berbuka, maka tidak termasuk dalam kandungan ayat ini di dalam keumumannya, tapi telah dikhususkan atau melainkan telah dikhususkan oleh dalil qiyas. Ihtilaful ulama fi masafatis safar allati yubahu biha al-fitr, yaitu perbedaan pendapat ulama tentang jarak perjalanan yang diizinkan untuk berbuka. Jadi berapa sih jarak yang diperbolehkan untuk berbuka? Wa kadzalika italafu fi masafatis safar allati abahallahu ta'ala fihi al-fitr. Fadhahaba Malik ila annahu yaftiru fi ma tuqassiru fihi as-shalah. Menurut pendapat pertama, yaitu dari Imam Malik atau mazhab Malikiyah, mengatakan bahwasanya berbuka puasa itu diperbolehkan pada jarak berapapun yang memungkinkan untuk qashar. Jadi jarak berapapun itu diperbolehkan untuk berbuka puasa yang mana jarak tersebut memungkinkan untuk qashar. Nah, di sini wahtalafu fi qadri dzalik, dan mereka berbeda pendapat dalam kadar sejauh mana jarak tersebut. Fa'an Malik fihi khamsu riwayat, dan dari Imam Malik sendiri itu memiliki 5 riwayat tentang jarak. Ihdaha yaumun walailah, yang pertama yaitu sehari semalam. Wasaniyatu mi'a wa arba'una mailan, yang kedua 140 mil. Wasalisah yauman, dan ketiga yaitu 2 hari. Warabi'ah khamsatu arba'una mailan, yang keempat 45 mil. Wal khamisah arba'una mailan, 40 mil. Wa fil madhab qaulatani siwa ma taqaddam, dan di dalam madhab terdapat 2 pendapat selain yang telah disebutkan. Ihdahuma sittatun wa salatuna mailan,
Yang pertama mengatakan bahwasanya 36 mil, wal ukhra 30 mailan, dan lainnya yaitu mengatakan bahwasanya 30 mil. Wahdulifan nasu fi ghairil madhab fi haddi ma tuqassiru fihi as-shalah ikhtilafan kasiran min masafati salasati amyal. Dan di luar madhab para ulama berbeda pendapat mengenai jarak tersebut pada di luar madhab Imam Malik tersebut dari jarak min masafati salasati amyal, dari jarak 3 mil. Wahada madhab ahlu zahir, dan ini merupakan wahada madhab ahlu zahir ila masafati salah satu ayam, dan merupakan pendapat dari ahlu zahir mengatakan bahwasanya sampai jarak 3 hari. Jadi dari 3 mil sampai 3 hari. Wahwa madhab Abi Hanifah, dan itu merupakan pendapat dari Imam Abi Hanifah. Aqwalul ulama fi irtifa'il adar allati waqa'a biha al-fitru, yaitu pendapat-pendapat ulama tentang irtifa'ul adar, pengangkatan uzur yang membuatnya boleh berpuasa atau uzur tersebut telah usai. Wa talafu fil mar'ah tadhuru min haidatiha fi ba'din nahar, dan mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang suci dari haidnya pada sebagian siang. Wal musafiru yuqaddam, dan musafir datang. Wal maridu yasyih, dan orang yang sakit telah sembuh. Faqala Abu Hanifah al-Auza'i wa ghairuhuma yalzamuhum kulluhum al-imsak baqiyatan nahar. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Auza'i serta selain keduanya mengatakan bahwasanya mereka semua wajib puasa di sisa harinya. Jadi tadi orang-orang yang haid dan juga orang yang baru datang dari safar dan atau juga orang yang baru sembuh dari sakitnya, menurut Imam Abu Hanifah dan Auza'i, mereka wajib puasa di sisa hari di mana dia sembuh atau di mana dia datang atau di mana seorang perempuan itu telah selesai dari haidnya. In qadimal musafir asron fala yata zaujatahu, dan jikalau seorang musafir itu datang pada waktu asar, maka ia tidak diperbolehkan untuk menggauli istrinya. Tidak diperbolehkan untuk menggauli istrinya. Li'admi hormati syahr, karena untuk memuliakan bulan Ramadan. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Abu Sur ya'kuluna baqiyatan naharihim. Bahwasanya menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Abu Sur, bahwasanya mereka itu boleh makan untuk sisa hari tersebut. Jadi bagi orang yang haid selesai dari haidnya, atau yang musafir telah datang, atau yang orang sakit telah sembuh, maka dia boleh makan untuk sisa hari itu. Walil musafir al-muftir yuqaddam an yata zaujatahu yurid dal tahirah minal haidi fi dzalikal yaum. Dan jikalau seseorang musafir telah berbuka, maka dia diperbolehkan untuk menggauli istrinya, serta si perempuan itu boleh mensucikan dirinya pada hari itu juga. Summa waqala Ibnul Qusar wal hujjah li Malik wa man tabi'ahu, dan merupakan pendapat Ibnu Qusar, yang mana pendapat Ibnu Qusar ini dijadikan hujjah atau dalil dari pendapat madhab Malikiyah atau Imam Malik. Qauluhu ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib baginya mengganti puasanya di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka barang siapa yang sakit atau bepergian, fa iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib baginya mengganti puasanya di hari yang lain. Wa haula'i qad aftaru fa hukmul iftar lahum baqin wal fitru lahum rukhsatun lil musafir. Wa haula'i qad aftaru, mereka telah berpuasa, berbuka. Fa hukmul iftar lahum baqin, maka hukum berbuka bagi keduanya itu tetap berlaku. Wal fitru lahum rukhsatun lil musafir, dan berbuka baginya itu merupakan keringanan bagi orang-orang yang bepergian. Amin tamamir rukhsati, dan salah satu keringanan ini atau penyempurna keringanan ini annahu la yajibu alaihi aktsar min yaumin, bahwasanya
orang yang mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa itu tidak diwajibkan lebih dari 1 hari, tidak diperbolehkan lebih dari 1 hari. Kalau amarona biimsaki bakiyati yaumihi walaupun seandainya kami memerintahkan untuk puasa pada sisa harinya, sumayasumu yauman akhar makanahu, lalu puasa di hari akhir sebagai gantinya, lakinna qad mana'na minar rukhsah, niscaya kami telah menghalanginya dari rukhsah tersebut. Jadi jikalau seseorang lebih dari 1 hari memanfaatkan rukhsah tersebut, itu tidak dianggap atau dihalangi. Wa wajibana alaihi badalul yaum aktsaru min yaumin, dan mewajibkannya berpuasa lebih dari sehari. Wallahu ta'ala qala fa'iddatu min ayyamin ukhar wa kadzalika al-haidin. Karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam firman-Nya, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka gantilah puasa-puasa kalian yang telah kalian tinggalkan di hari-hari lain. Demikian pula bagi orang-orang yang haid. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, jadi setelah ana nukil dari kitab Ahkamul Quran Ibnul Faros, ternyata di sini ada beberapa kalimat yang dimahdhuf atau mungkin typo ya, belum dituliskan di sini. Jadi tiba-tiba wahujjatun man lam yarahu mujian. Jadi kan enggak nyambung. Makanya sebelum itu ada kalimat, mohon dicatat. Pertama, sebelum wahujjatun man lam yarahu ya, yaitu wahtalafu fi man aftara syahra kullahu. Wahtalafu fiman aftara asy-syahra kullahu lima rodin aw safarin kama dzakarna. Faqada syahron nakison maka naka milin yujzihi amla. Nah, cuma segitu. Jadi ada beberapa kalimat yang dihapuskan atau mungkin belum tercatat di muqarrar. Ustaz ulang ya. Wahtalafu fiman aftara asy-syahra aftara, yaitu berbuka. Fiman aftara syahra kullahu wahtalafu fiman aftara syahra kullahu lima rodin aw safarin. Wahtalafu fiman aftara syahra kullahu lima rodin aw safarin kama dzakarna. Wahtalafu fiman aftara syahra kullahu lima rodin aw safarin kama dzakarna. Faqada syahron nakison Wahtalafu fiman aftara syahra kullahu lima rodin aw safarin kama dzakarna. Faqada syahron nakison maka naka milin. Faqada syahron nakison maka naka milin yujzihi amla. Faqada syahron nakisan maka naka milin yujzihi amla. Jadi maksud dari wahtalafu fiman aftara syahra kullahu, mereka itu berbeda pendapat mengenai orang yang berpuasa sebulan penuh. Lima rodin aw safarin kama dzakarna, karena sakit ataupun bepergian sebagaimana yang telah kita sebutkan. Faqada syahron nakison, lalu mengqada 1 bulan yang kurang, maka nakamilin sebagai ganti 1 bulan yang sempurna. Lalu mengqada 1 bulan yang kurang sebagai ganti 1 bulan yang sempurna.
yujzi amla. Apakah ini dianggap cukup ataukah enggak? Nah, di sini itu permasalahannya. Jadi, jikalau seseorang sebulan penuh di bulan Ramadan tidak melakukan puasa Ramadan, lalu ia ingin menggantinya dengan setengah bulan, apakah itu dianggap ataukah tidak? Nah, jawabannya di wahujjatun man lam yarahu mujian. Argumen mereka yang menganggap tidak cukup, qauluhu ta'ala fa'iddatum min ayyamin ukhar, yaitu didasarkan dalam firman Allah, maka haruslah diqadha sejumlah hari yang sama. Lianna dhahiral ayati an 'alal muftiri ayyaman bi adadil ayyamil lati aftaraha. Karena makna ayat itu menunjukkan bahwasanya orang yang berbuka puasa harus mengqadha sejumlah hari yang sama dengan puasa yang dia tinggalkan. Yaitu bahwa orang yang berbuka puasa harus mengqadha sejumlah hari yang sama dengan jumlah hari berbukanya atau hari yang ditinggalkan. Walam yufarik baina an takuna tilkal ayyam syahron aw la takun. Dan hal ini tidak memandang apakah hal ini mencakup atau sampai sebulan ataupun tidak. Jadi berapapun itu kalian meninggalkan puasa kalian, 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai sebulan, maka wajib bagi kalian untuk mengqadha sesuai hari yang kalian tinggalkan. Wa kadzalika ihtalafu in shaman nasu syahran naqisan liru'yah wa marada fihi rajulun fa'aftara. Maksudnya mereka juga berbeda pendapat mengenai apakah orang yang berpuasa sebulan yang tidak sempurna karena hilal liru'yah wa marada fihi rajulun fa'aftara, dan seseorang jatuh sakit pada bulan itu sehingga berbuka. Faqala qaumun minhum Al-Hasan bin Shalih, pendapat pertama mengatakan dari Hasan bin Shalih, innahu yaqdi syahran bisyahraini ma'a mura'ati adadil ayyam. Bahwasanya menurut Hasan bin Shalih, ia harus mengqadha 2 bulan tersebut dengan memperhitungkan jumlah hari. Wal azhar annahu yaqdi tis'ata wa ishrin yauman. Tetapi yang lebih kuat, dia itu wajib mengqadha 29 hari. 29 hari. Liqaulihi ta'ala fa'iddatum min ayyamin ukhar, sebagaimana firman Allah fa'iddatum min ayyamin ukhar. Walam yakul syahran min ayyamin ukhar. Dan Allah itu tidak mengatakan sebulan dengan hari-hari lainnya. Syahran min ayyamin ukhar. Sebulan dengan hari-hari lainnya. Lanjut. Salat lanjut. Lanjut ya. Maghrib jam berapa? Hah? 23. Gimana? Salat dulu apa ini? Salat ya. Salat. Nanti lanjut sampai sebelum isya. Ya. Ayo. Lanjut aja. Banat lanjut. Nanggung. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalul ulama fil murad bil matik as-shaum wal ahkam al murattabah ala dzalik, yaitu tentang makna mampu berpuasa. Perbedaan pendapat ulama tentang makna mampu berpuasa dan hukum-hukum yang timbul karenanya, wal ahkam al murattabah ala dzalik, dan hukum-hukum yang timbul karenanya. Wa qauluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat menjalankannya, fidyatun ta'amu miskin, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Ila qaulihi ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwasanya sampai ayat Allah itu menginginkan bagi kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Dhahirul ayat innama huwa fil matik lisawm duna takalluf wala masyaqqah. Wa yamansuha fi haqqihi bi ijma'. Bahwasanya makna ayat ini itu
berlaku bagi mereka yang mampu berpuasa tanpa kesulitan ataupun hambatan. Wahya mansuha fi haqqihi bi ijma'. Nah, dalam kasusnya tersebut, puasa tersebut telah dibatalkan secara ijma'. Wa yahtamilu ayyuradu biha al-matiqu aman. Dan pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwasanya al-matiqu aman merujuk pada mereka yang umumnya mampu berpuasa. Wa in kana an takallufin wa masyaqqatin ka ashabil a'dar, meskipun disertai dengan adanya kesulitan dan hambatan sebagaimana orang atau seperti orang-orang yang memiliki uzur sah. Summa rafa'a minhu hukmul matik duna takalluf wala masyaqqah. Kemudian hukum bagi mereka yang mampu berpuasa tanpa adanya hambatan dan kesusahan itu dihapuskan. Summa rufi'a minha hukmul matik duna takalluf wala masyaqqah. Wa yahtamilu ayyurada biha al-mutiquna lis-shaumi bit-taklifi wal masyaqqah. Dan pendapat kedua mengatakan bahwasanya ayat ini itu merujuk pada mereka yang mampu berpuasa dengan kesulitan dan hambatan. Wa amma ghairul mutik jumlatan fa yab'adu duhulahu tahtaha. Bahwasanya adapun orang yang sama sekali tidak mampu fa yab'adu duhulahu tahtaha. Bahwasanya kecil kemungkinan mereka itu termasuk dalam kategori ini atau ghairul mutik. Wa in kana ba'duhum qad ra'a dzalika hatta tu'awwalul ayat ala idmari kanu karena ta'ala qala wa 'alal ladzina kanu yutiqunahu. Jadi hal ini didasarkan dengan pendapat adanya dhamir kanu pada firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang mana sebelum yutiqunahu terdapat lafaz kanu. Wa li ajli hadhil ihtimalat ihtalafan nasu fil ayat. Maksudnya orang-orang telah berbeda pendapat tentang kemungkinan ini. Fadha baqaumun ila annaha mansuha wa akharuna ila annaha muhakkamah. Dan sebagian kaum menganggap bahwasanya ayat ini itu mansuha atau dibatalkan, dan sebagian juga menganggap bahwasanya ayat ini tetap berlaku atau tetap. Walladzina dhahabu ila annaha mansuha. Nah, di sini bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya ayat ini mansuha atau dibatalkan, ikhtalafu fi nasikhiha minal Qur'an. Mereka itu berbeda pendapat di dalam nasihnya dari Al-Qur'an. Fadhabal aktsarun ila anna nasikhaha qauluhu ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bahwasanya mayoritas ulama menggunakan qaul Allah, firman Allah Ta'ala faman syahida minkum asy-syahra. Barang siapa di antara kamu hadir atau di tempat tinggal, bukan bimana musafir, falyasum, maka boleh pada hari itu kalian berpuasa, pada bulan itu berpuasalah. Wahda qaul Malik wa huwa as-sahul aqwal fi hadhil ayat. Dan ini merupakan pendapat pertama yang dinukil dari Imam Malik dan merupakan as-sahul aqwal, paling absahnya qaul-qaul. Wa dhahaba ba'dhum ila anna nasiha qaulu ta'ala wa antasumu khairul lakum. Dan pendapat kedua mengatakan bahwasanya nasihnya dari firman Allah wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Wa hadzal qaul indi dhaif, dan qaul ini menurut hemat saya itu lemah. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Abi Laila, dan hal ini itu merupakan pendapat dari Ibnu Abi Laila. Wa qalu lamma nazala hadhil ayat man syaa minhum ayyasuma shoma wa man syaa yaftir aftar waftada hatta nusihat. Dan ada mereka mengatakan bahwasanya ketika ayat ini turun, bagi siapa saja yang menginginkan untuk puasa maka berpuasalah, dan bagi siapa yang menginginkan untuk berbuka maka berbukalah, atau membatalkan puasa batalkanlah. Wa aftadi hatta nusihat, waftada dan membayar fidyah hatta nusihat, hingga ayat ini dibatalkan. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma innama nazalat hadhil ayat ruhsatan lisyuyukh wal ajz khassatan idza aftaru wa hum yutiquna as-shaum. Bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan ayat ini itu turun sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang telah tua renta dan orang-orang yang lemah. Jadi jika mereka aftaru, mereka berbuka puasa, maka mereka
wahum yutikuna asaum, dan mereka itu mampu untuk berpuasa. Summa nusihat biqaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat ini itu dinasah dari ayat Al-Qur'an faman syahida minkum syahra falyasum, sebagaimana yang diungkapkan dari pendapat Imam Malik pada pendapat pertama. Wadhahibuna ila annaha muhakkamah ikhtalafu fi ta'wiliha. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini itu muhakkamah, berlaku atau tetap, enggak dibatalkan, itu mereka berbeda pendapat di dalam pentakwilannya atau penafsiran ayat tersebut. Fadhahaba ba'duhum ila annal murada biha al-masyayikh wal ajais wal maradi' wal hawamil. Bahasanya sebagian dari mereka itu berpendapat bahwasanya makna dari penafsiran tersebut yaitu bagi orang-orang yang tua renta, wal ajais dan orang-orang yang lemah, wal marodi dan ibu-ibu yang menyusui, wal hawamil dan ibu-ibu yang hamil. Fayakunul makna wa alal ladina yutiqunahu bitakallufin wa masyaqqatin. Sehingga maknanya wa alal ladina yutiqunahu bitakallufin wa masyaqqatin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa dengan susah payah dan berat atau kesusahan dan hambatan. Wa ruwiya hadza 'an Ibnu Abbas fi riwayatin wa 'ala hadza ya'ti ma ruwiya anhu wa 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu ma qara'a wa 'alal ladzina yutawwiqunahu bimakna yukallifunahu. Wa 'an Aisyah aidan wa Tawus wa Amr bin Dinar annahum qara'u yatuqunahu atau yutawwiqunahu ay yatakallafunahu. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas yatiqunahu wa qara'at firqatun yatiqunahu. Jadi merupakan perbedaan di qiraah. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-ayah waradat 'ammatun fi haula'i was-sahih wal mukim. Bahwasanya ada sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya ayat ini itu berlaku umum pada orang-orang tersebut yang telah dijelaskan, yaitu al-masyayikh wal ajais wal maradi wal hawamil was-sahih wal mukim. Ada tambahan juga was-sahih, orang-orang yang sehat, wal mukim dan orang-orang mukim. Fayuhasisu min dzalika as-sahih al-mukim biqaulihi. Maka ayat ini itu menjelaskan tentang orang-orang yang sehat dan mukim. Biqaulihi faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa ba'dhum yu'abbiru an hadza bin nasakh. Bahwasanya sebagian dari mereka menyatakan hal ini itu sebagai pembatalan atau nasakh. Wa hadza mimma utulifa fihi arbabul usul. Karena dan ini merupakan sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama-ulama usul. Jadi di sini yang dimaksud ulama usul yaitu ulama-ulama usul fikih, bukan ulama-ulama usuluddin. Wa inna ma yasihu ayyuqal, dan hanya tepat dikatakan fihi nasun idza taqarrara fi syar'i annal murad bil lafzil umum. Bahwasanya terdapat pembatalan fihi nasakh, bahwa terdapat pembatalan idza taqarrara fi syar'i, pembatalan jika di dalamnya itu telah ditetapkan dalam syariat. Annal murad bil lafzil umum, bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz umum. Wala ahda qala asy-Syafi'u fil ayah dhahiruha annal ladzina yutiqunahu. Bahwasanya hal ini juga merupakan menurut Imam Syafi'i dalam ayat tersebut, yaitu dhahiruha annal ladzina yutiqunahu, bahwa mereka yang mampu, dan dhahir idza lam yasumu at'imu. Jadi jikalau mereka tidak berpuasa, maka mereka wajib memberi makan orang-orang miskin. Wa nusiha fi haqqi ghairil hamil wal marudin, dan dinasah atau dibatalkan dalam hak-haknya selain orang yang hamil dan orang yang menyusui. Wa baqiya haqquhuma dhahiruhuma, bahwasanya tetap hak mereka. Nah, jadi selain hamil dan marodi, maka haknya itu tetap. Wa min ajli mura'ati umumi hadzal lafaz qala alayya fil marid wal musafir innahu yuftir wa yut'im li kulli yawmin miskina sa'an. Dan untuk wa min ajli mura'ati untuk mempertimbangkan keumuman lafaz ini, maka dikatakan innahu yuftir, bahwa mereka harus berbuka. Wa yut'im likulli yawmin miskinan so'an, dan memberi makan orang-orang miskin yang mana setiap harinya satu sok.
Wa qala dzalika qauluhu ta'ala faman kana minkum maridan aw 'ala safarin yamna'u dilalata qaulihi ta'ala ba'da dzalika wa 'alal ladzina yutiqunahu 'alal musafir wal marid li'anna ma atafa 'ala syai'in ghairahu la mahalata. Dan dikatakan juga bahwasanya dalam firman Allah faman kana minkum maridan aw 'ala safarin itu melarang dilalah ayat setelahnya yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu atas orang-orang yang berpergian atau yang sakit. Li'anna man atafa 'ala syai' ghairahu la mahallata. Karena apa yang terhubung dengan sesuatu sudah pasti merupakan sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang terhubung itu sudah pasti sesuatu yang lain. La mahallah bimakna la budda. Jadi pasti. Wa dhahaba ba'duhum ila anna al-ma'na bil ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu wa hum bihalati syabab summa istahalu bisyuyuhum bukan bisyayhuhum fala yastati'una as-saw. Dan sebagian mereka mengatakan bahwasanya makna ayat ini yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu atas mereka yang mampu berpuasa wa hum bihalati syabab yaitu orang-orang yang mampu berpuasa di masa mudanya, di masa muda. Summa istahalu bisyuyuhum, kemudian tidak mampu lagi karena dia udah suyuh atau karena udah menginjak usia tua. Fala yastati'una as-shaum, maka dia tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan puasa. Wa dzakara ba'dhum an Malik annal ayata indahu hiya fi man yudrikuhu Ramadan wa alayhi saumun minal mutaqaddim. Bahwasanya sebagian ulama berpendapat dari kalangan Imam Malik atau Malikiyah, mereka mengatakan bahwasanya ayat ini itu merujuk pada seseorang yang telah melewati Ramadan, iman yudrikuhu Ramadan, wa alaihi saumun minal mutaqaddam, dan memiliki sisa puasa tahun sebelumnya. Faman kana yatiku fitil kal muddah as-saum fatarakahu fa alaihi al-fidyah. Maka jikalau seseorang mampu berpuasa fitil ka muddah as-saum selama periode tersebut, fatarakahu fa alaihi al-fidyah, tetap memilih untuk tidak melakukannya atau tidak melakukan puasa, maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Waqad angkara Abu Hanifah hada takwil, dan dari takwil tersebut Abu Hanifah menolaknya. Walidzalika lam yara ala man akhara qada Ramadan hatta dakhala alaihi Ramadan akhar fidyah. Karena Imam Abu Hanifah melihat bahwasanya tidak diwajibkan fidyah bagi seorang yang menunda untuk mengqadha puasanya. Wa taqdiru fi hadzal ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fa'aftiru. Dan takdir dari ayat ini yaitu dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa fa'aftiru, maka berpuasalah atau membatalkanlah. Li'annal fidyata innama tatawajjaha 'alal iftar. Karena apa? Karena fidyah itu innama tatawajjaha 'alal iftar, hanya diwajibkan untuk orang-orang yang membatalkan puasanya atau orang-orang yang berbuka puasa. Wa ruwiya an Ikrimah annahu kana yaqra wa 'alal ladzina yutiqunahu fa'aftiru. Gimana? Lanjut. Salat nanti lanjut apa selesai salat? Selesai salat. Salat selesai. Oke. Lanjut salat selesai. Ya udah salat dulu, nanti habis salat absen ya. Pulang dulu. Mas. Mana?